Pagi yang panas membakar aspal Terminal Madura, namun hawa yang paling menyengat bukan berasal dari matahari, melainkan dari rasa takut yang menggumpal di udara. Suara klakson bersahutan, pedagang kaki lima memanggil-manggil pelanggan, dan kernet berteriak menyebutkan tujuan. Tapi di tengah keramaian itu, semua tahu satu hal, jangan pernah menyeberangi garis kekuasaan Mat Drajat, preman paling bengis di terminal itu. Mat Drajat duduk di atas bangku besi reyot yang ia klaim sebagai singgasananya. Rokok kretek menyala di bibirnya, dan tatapan matanya menyapu seperti elang yang lapar. Di sekelilingnya, para anak buah bersenjata besi pentungan dan pisau lipat, menunggu aba-aba untuk melancarkan aksi. Tak ada satupun sopir atau pedagang yang berani menentang. Mereka tahu risikonya, gigi rontok, kepala bocor, bahkan hilang tanpa jejak. Pagi itu, seorang sopir tua bernama Pak Surip memberanikan diri menyimpan sisa uang hasil narik untuk biaya berobat anaknya. Saat preman terminal datang menagih setoran, Pak Surip menggeleng. "Anak saya demam tinggi, Mat. Tolong, saya janji bayar besok." Tapi kalimat itu belum selesai, pentungan kayu menghantam wajahnya. Darah menyembur dari pelipis Pak Surip, tubuhnya ambruk ke tanah, menggeliat dalam debu dan teriakan yang tertahan. Orang-orang menonton tanpa suara. Beberapa menunduk, pura-pura sibuk. Seorang kernet muda sempat maju, namun surut kembali saat Mat Drajat menoleh dengan sorot mata yang mengandung kematian. Siapapun yang belain orang ini, nasibnya bakal lebih parah. Teriaknya lantang. Suara itu membuat merinding, menancap di kepala semua yang hadir pagi itu. Terminal ini milik Mat Drajat, dan mereka hanyalah pion di atas papan catur yang kejam. Di sisi lain terminal, seorang wanita pedagang gorengan juga menjadi sasaran. Ia dituduh menaikkan harga tanpa izin. Dua preman mendatanginya, membalikkan meja dagangan, dan menendang keranjang dagangnya hingga terlempar. Anak si ibu yang berusia 5 tahun menangis kencang, namun tak ada yang peduli. Suara tangis itu justru ditertawakan oleh para preman. "Didik anakmu biar tahu siapa raja di sini," ejek mereka. Pihak keamanan terminal hanya lewat seperti angin. Mereka tahu, Mat Drajat punya koneksi kuat. Beberapa malah terlihat tertawa bersama anak buahnya di warung kopi belakang terminal. Di tempat ini, hukum adalah milik siapa yang paling kejam, dan sayangnya, saat ini, Mat Drajat adalah dewa kematian yang tak tersentuh. Para sopir, pedagang, bahkan warga sekitar hanya bisa menggigit bibir dan menahan tangis dalam diam. Namun tak ada kekuasaan yang abadi. Tak jauh dari terminal, debu jalan mulai berputar pelan oleh roda sebuah bus antar kota yang baru tiba dari Surabaya. Warnanya mencolok, merah muda dengan motif bunga hitam. Di balik kemudinya, duduk seorang wanita muda dengan tatapan tenang dan wajah yang menyimpan rahasia besar. Namanya Rahayu. Ia bukan sekadar sopir bus. Ia datang membawa dendam, harapan, dan kekuatan yang tak bisa dipadamkan dengan kekerasan biasa. Apa yang belum diketahui Mat Drajat adalah, pagi itu bukan sekadar permulaan hari, tapi awal dari akhir kekuasaan brutalnya. Karena Rahayu bukan wanita biasa. Ia adalah keturunan pemilik ilmu sakti rawa rontek, ilmu yang membuatnya tak bisa mati. Dan di tanah terminal yang berdarah ini, keadilan akan menuntut haknya, secepat atau selambat apapun. Roda bus berwarna merah muda berhenti perlahan di tepi terminal Madura. Debu beterbangan, membuat beberapa orang melirik penasaran. Bus itu mencolok di antara deretan bus tua penuh coretan dan karat. Namun bukan hanya tampilannya yang mencuri perhatian. Sosok di balik kemudi membuat semua mata terbelalak. Seorang wanita muda, rambutnya dikuncir rapi, keluar dari kabin dengan langkah tenang. Ia mengenakan celana jeans pudar dan kemeja flanel biru. Tubuhnya tinggi semampai, namun sorot matanya tajam seperti pisau yang belum pernah tumpul. Wanita itu adalah Rahayu. Di dunia perbusan antar kota, namanya mulai diperbincangkan, bukan karena cantik semata, tapi karena keberaniannya menembus rute-rute rawan yang bahkan ditakuti sopir laki-laki. Ia dikenal sebagai wanita yang tak mudah ditekan, tak pernah tunduk, dan anehnya, selalu selamat, bahkan saat melintasi daerah yang penuh kriminal. Tapi tidak ada yang tahu, bahwa di balik wajah ayunya, mengalir darah dari garis keturunan kuno yang mempelajari ajian rawa rontek. Rahayu turun dan membantu seorang nenek menurunkan barang. Senyumnya ramah, tutur katanya lembut. Tak ada yang menyangka, bahwa tubuh lembut itu mampu menahan sakit dari luka bacokan, bahkan tembakan. Ia membawa penumpang bukan sekadar demi uang,
melainkan demi misi. Misi yang dibisikkan padanya oleh kakeknya sebelum wafat, untuk menegakkan keadilan di tempat-tempat yang sudah lama dibungkam oleh kekuasaan premanisme. Belum sampai ia berjalan 5 langkah, 2 preman yang berjaga di pintu terminal langsung mendekat. Tatapan mereka melecehkan, senyum mereka menyeringai. Wah, sopir sekarang makin enak dilihat, iya. Gak ngangka, bus bisa dikemudikan sama yang secantik ini, kata salah satu dari mereka sambil menjulurkan tangan seolah ingin menyentuh bahu Rahayu. Tapi gerakan itu berhenti di udara, Rahayu hanya menatap, dan entah kenapa, si preman merasa jari-jarinya dingin seperti membeku. Tarif terminal, Mbak, 500.000, sopir baru, harga khusus, kata preman satu lagi sambil tertawa. Penumpang di dalam bus mulai cemas. Mereka sudah sering melihat sopir digebuki karena menolak bayar. Tapi Rahayu tetap diam. Ia menatap kedua preman itu tanpa takut, lalu menjawab tenang, aku bayar dengan cara lain. Bukan uang, tapi sesuatu yang akan kalian ingat seumur hidup. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut malam. Preman-preman itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tertawa terbahak. Tawa mereka memudar saat Rahayu melangkah pelan melewati mereka begitu saja, tanpa memberikan 1 rupiah pun. Mereka ingin mengejar, tapi kaki mereka berat, seperti tertanam di tanah. Ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh, entah dari mana datangnya. Salah satu dari mereka berbisik, matanya, kenapa bisa begini dingin, ya. Tapi mereka buru-buru menghapus rasa takut itu dan segera berlari melapor pada Mat Derajat. Di sudut terminal, Mat Derajat sedang tertawa keras bersama anak buahnya setelah memukuli seorang kernet. Tawa itu terhenti ketika 2 preman tadi datang tergopoh-gopoh dan memberi laporan tentang sopir wanita yang menolak membayar. Derajat menyipitkan mata. Sopir wanita, nggak bayar, cantik, gumamnya sinis. Kalau gitu, kasih sambutan yang spesial. Biar tahu siapa raja di sini, lanjutnya sambil meraih besi panjang yang selalu ia gunakan untuk menghajar pendatang. Sementara itu, Rahayu sudah duduk di bangku terminal, menyeruput kopi dari warung kecil sambil memperhatikan sekeliling. Ia tahu, konfrontasi pertama hanya soal waktu. Tapi itu justru yang ia tunggu. Dalam hati, ia berbisik lirih kepada semesta dan arwah leluhurnya, hari ini aku mulai. Akan kutumbangkan raja palsu di tempat ini. Dan angin pun berhembus pelan, seakan menyetujui perang yang akan segera dimulai. Langkah Rahayu memasuki lorong utama terminal Madura seperti menyalakan lonceng perang. Setiap mata menatapnya, ada yang heran, ada yang sinis, namun sebagian besar hanya diam menahan napas. Tak seorang pun pernah melihat wanita secantik itu masuk ke tengah sarang preman dengan wajah setenang air dan langkah setegas batu. Rahayu tak hanya masuk terminal, ia masuk ke sarang serigala yang selama ini memburu dan mencabik siapa saja yang berani berbeda. Dari kejauhan, Mat Derajat melihatnya. Ia berdiri perlahan dari kursinya, mengisap rokoknya dalam-dalam. Matanya menyipit, menakar wanita itu seperti menakar seekor rusa yang tersesat ke wilayah harimau. Itu dia sopir wanita itu. Bisiknya kepada anak buahnya, Gendon, yang berdiri di samping. Iya, Bang, katanya dari Surabaya. Gak mau bayar. Gaya sok jagoan, jawab Gendon dengan nada mengejek. Mat Derajat melangkah maju. Setiap anak buahnya langsung berdiri, memberi jalan bagi sang pemimpin. Suasana terminal mendadak sunyi saat lelaki bertato keris itu mendekat ke arah Rahayu yang masih duduk menikmati kopinya. Tanpa basa-basi, Mat Derajat menggebrak meja. Gelas kopi pecah, isinya muncrat ke tanah. Kalau mau narik di sini, bayar. Atau keluar sekarang juga sebelum wajahmu aku ubah jadi papan reklame. Rahayu menoleh pelan, matanya menatap langsung ke mata Mat Derajat, tatapan tajam namun tenang, seperti mata singa betina. Ia berdiri perlahan, menepuk debu dari celananya, lalu berkata, kau boleh menggebrak meja, bahkan bumi. Tapi tidak akan pernah bisa mengguncang keyakinanku. Suaranya lembut, tapi menghantam keras ke dada siapapun yang mendengarnya. Mat Derajat tertawa, tawa yang hampa dan penuh ancaman. Tanpa aba-aba, Gendon mencoba menghantam wajah Rahayu dengan tongkat baja. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Gerakan Rahayu begitu cepat, ia menunduk dan menyikut perut Gendon, membuat pria besar itu terjengkang mundur dengan muntah menyembur dari mulut. Semua preman terpaku. Mereka tidak pernah menyangka wanita itu bisa bertarung, apalagi menjatuhkan Gendon dalam satu gerakan. Mat Derajat mencabut belatinya, amarahnya memuncak.
Kau pikir kau siapa? Ini wilayahku. Terminal ini darahku. Semua orang tunduk di sini. Teriaknya. Rahayu hanya tersenyum tipis. Mungkin memang darahmu yang mengalir di sini, tapi darahmu penuh racun. Dan aku datang untuk menyembuhkan tempat ini, meski harus dengan luka, katanya tenang. Sekali lagi, ucapan itu menusuk lebih dalam dari belati Mat Derajat. Anak buah Mat Derajat mulai maju satu persatu. 10 orang mengepung Rahayu. Penumpang dan pedagang menutup wajah mereka, takut melihat darah tercecer. Tapi Rahayu berdiri diam, wajahnya tetap teduh. Dan saat pukulan pertama datang, tubuhnya seperti bayangan, menghindar, memutar, dan membalas dengan pukulan ringan tapi mematikan. Dalam waktu 2 menit, 5 preman tumbang, 3 pincang, dan 2 lainnya kabur. Terminal yang biasanya gemuruh kini senyap. Semua yang melihat kejadian itu tahu, hari ini sesuatu telah berubah. Seorang wanita muda dari Surabaya, dengan ilmu yang tak diketahui asalnya, telah melangkah ke tengah kekuasaan paling kelam, dan tak gentar sedikit pun. Sementara Mat Derajat mundur beberapa langkah, keringat dingin mulai merembes di dahinya. Ia sadar, sarangnya telah dimasuki. Dan bukan sembarang orang yang masuk, melainkan sosok yang membawa petaka bagi kerajaannya. Malam mulai turun di Terminal Madura. Lampu-lampu redup menggantung di atas atap seng, menerangi lorong-lorong gelap tempat para preman biasa berkumpul. Setelah insiden siang tadi, suasana menjadi berbeda. Tidak ada lagi tawa lepas dari kelompok Mat Derajat. Yang ada hanyalah bisik-bisik takut, tatapan curiga, dan wajah tegang. 5 anak buahnya sedang dirawat seadanya di pos jaga belakang terminal, tubuh mereka lebam-lebam tak karuan. Dan semua itu disebabkan oleh satu wanita, Rahayu. Mat Derajat duduk sendiri di bangku panjang, belatinya ia bolak-balik putar di telapak tangan. Wajahnya muram, tak terima, tapi juga cemas. Ia tidak pernah dikalahkan sebelumnya, apalagi oleh seorang perempuan. Harga dirinya terinjak, tapi lebih dari itu, ada rasa ganjil yang mengganggunya, bukan karena kekalahan fisik, melainkan karena tatapan mata Rahayu. Tatapan itu seperti milik seseorang yang sudah pernah melihat kematian, dan menertawakannya. Sementara itu, Rahayu duduk di dalam busnya yang terparkir rapi di ujung terminal. Ia menutup matanya sejenak, mendengar desir angin malam dan detak langkah yang mendekat. Ia tahu waktunya sudah tiba. Ketika ia membuka mata, 4 preman dengan penutup wajah berdiri di depan bus, masing-masing membawa pentungan dan rantai. Tanpa basa-basi, mereka menggedor pintu dan berteriak, "Keluar kau! Ini tempat Mat Derajat, bukan tempat sopir cantik sok jagoan." Rahayu membuka pintu bus dengan tenang. Ia turun perlahan, menatap ke-4 orang itu tanpa gentar. Salah satu preman maju, mencoba meraih rambutnya, tapi dalam sekejap, Rahayu memutar pergelangan pria itu hingga terdengar bunyi krek. Yang membuat 3 lainnya mundur. "Aku sudah beri kesempatan untuk pergi. Tapi kalian lebih memilih malu daripada sadar," ucapnya lirih namun tegas. Tiba-tiba, dari belakang, datang belasan preman lain. Mereka membawa alat pemukul, tongkat kayu, bahkan botol pecah. Rahayu kini benar-benar dikerubungi. Salah satu dari mereka melompat dan menghantamkan tongkat ke kepalanya. Darah mengucur, tubuh Rahayu jatuh ke tanah, diam. Mereka bersorak, "Mampus lo, sombong amat jadi cewek," teriak salah satu. Tapi euforia itu hanya bertahan 3 detik. Tubuh Rahayu yang sudah bersimbah darah, perlahan bergerak. Dalam tatapan penuh teror, para preman melihat tubuh itu bangkit. Luka di kepalanya masih mengalir, tapi matanya terbuka. "Kak, kok bisa hidup?" bisik seorang preman sambil mundur. Rahayu menatap mereka dingin, lalu berkata, "Aku tidak akan mati hanya karena dipukul. Ilmu yang kupelajari sudah lama menyatu dengan jiwaku. Ini balasan untuk kalian." Dengan gerakan lincah dan penuh amarah terkendali, Rahayu menghajar mereka satu persatu. Tubuh-tubuh besar bergelimpangan seperti boneka mainan. Teriakan kesakitan terdengar di seluruh penjuru terminal. Darah dan debu bercampur, namun tak satu pun orang berani menghentikan pertarungan itu. Rahayu seolah menjadi bayangan kematian yang tak bisa dilukai, tak bisa dikalahkan. Di kejauhan, Mat Derajat menyaksikan semuanya. Wajahnya kini tak hanya marah, tapi pucat. "Rawa rontek," gumamnya pelan, seperti baru menyadari sesuatu yang telah lama terlupakan dalam dunia ilmu hitam. Ia berdiri perlahan, mencengkeram belatinya erat-erat. Perasaan takut mulai menyusup dalam dada yang selama ini tak pernah gentar.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mat Drajat merasa bahwa dirinya sedang diburu oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari manusia biasa. Jeritan dan isak tangis mewarnai malam terminal Madura. Belasan preman tergeletak tak berdaya, beberapa meringkuk sambil memegangi tulang yang patah, sementara sisanya lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Rahayu berdiri di tengah lingkaran kekacauan itu, tubuhnya berlumuran darahnya sendiri, tapi matanya tetap tenang. Darah itu bukan luka baginya, itu hanya bagian dari perjalanan. Ilmu rawa rontek yang mengalir dalam tubuhnya menjadikan rasa sakit seperti desiran angin. Mat Drajat menatap pemandangan itu dari lantai 2 pos pemantau terminal. Tangannya mencengkeram pagar besi hingga buku jarinya memutih. Rasa malu, marah, dan takut berkecamuk jadi satu. Anak buahnya, yang selama ini disegani, ditumbangkan oleh satu wanita. Ini bukan lagi persoalan kekuasaan. Ini penghinaan. Dan bagi Mat Drajat, tidak ada hukuman yang lebih besar daripada kehilangan rasa ditakuti. Malam itu juga, ia turun. Bukan sebagai raja terminal, tapi sebagai eksekutor. Tanpa banyak bicara, ia mengenakan jaket kulit hitamnya yang lusuh dan menyelipkan 2 bilah pisau di pinggang, pisau yang katanya pernah ia gunakan membunuh 2 polisi rahasia di tahun lalu. Suasana terminal langsung hening saat kabar tersebar, Mat Drajat akan turun tangan sendiri. Para pedagang langsung menutup lapak, sopir mundur ke sudut-sudut, dan beberapa penumpang memilih keluar dari area terminal. Rahayu belum beranjak dari tempatnya. Ia tahu Mat Drajat akan datang. Ia sudah merasakannya sejak aura udara berubah. Dan benar saja, suara langkah berat terdengar dari lorong tengah. Suara besi menyeret lantai, suara sepatu bot menghentak tanah. Kemunculan Mat Drajat membuat semua orang menahan napas. Ia berjalan perlahan seperti macan yang siap menerkam mangsanya. "Jadi kamu yang bikin anak-anak buahku kayak bangkai di kandang anjing?" tanya Mat Drajat datar, namun penuh ancaman. Rahayu tidak menjawab, ia hanya berdiri tegak, memandangi sosok lelaki yang selama ini menjadi mimpi buruk sopir-sopir di Madura. "Kamu cantik, tapi kamu salah tempat," lanjutnya sambil mencabut satu pisaunya. "Aku tak peduli kau perempuan, atau apapun. Malam ini kau akan jadi cerita di kepala orang-orang. Cerita yang berakhir tragis." Dengan teriakan keras, Mat Drajat menerjang. Pisau berkelebat, menyerempet leher Rahayu. Tapi wanita itu menunduk cepat, memutar tubuhnya, lalu menendang dada Mat Drajat hingga ia terpental beberapa langkah. Semua yang menyaksikan terkejut, belum pernah ada yang mampu menyentuh Mat Drajat, apalagi membuatnya mundur. Tapi Drajat bangkit kembali, tertawa bengis. "Menarik," katanya, "kamu bukan sopir biasa, kamu setan yang sedang menyamar." Pertarungan berlangsung brutal, pisau-pisau Mat Drajat menari liar, menusuk, membelah angin, bahkan sempat menancap di bahu Rahayu. Tapi wanita itu terus bangkit, seakan tak bisa dikalahkan. Bahkan ketika darah membasahi dadanya, ia justru tersenyum. "Aku bukan setan," katanya pelan. "Aku hanya utusan dari mereka yang kau tindas. Aku datang membawa akhir untuk kekuasaanmu." Malam itu, untuk pertama kalinya, Mat Drajat mulai merasa letih. Bukan karena fisik, tapi karena mentalnya runtuh sedikit demi sedikit. Rahayu yang tak bisa mati, tak bisa dipatahkan, dan tak pernah mundur, adalah lawan yang tidak pernah ia perhitungkan. Dan semakin lama pertarungan itu berlangsung, semakin jelas satu hal, kekuasaan yang dibangun dari rasa takut, akan selalu kalah oleh keberanian yang lahir dari penderitaan. Tubuh Rahayu terhempas keras ke tiang beton setelah terkena hantaman terakhir Mat Drajat. Suara retakan tulang menggema di seluruh sudut terminal, disertai desahan ngeri dari para saksi yang masih bersembunyi di balik kios-kios. Tubuh wanita tangguh itu terkulai, berlumuran darah, nyaris tak bergerak. Mat Drajat berdiri di tengah arena dengan napas memburu, tubuhnya pun penuh luka dan lebam. Tapi matanya memancarkan kemenangan. "Sudah kubilang, semua yang melawan akan kubunuh," gumamnya serak. Beberapa preman yang tadinya lari, perlahan muncul kembali. Mereka mengira segalanya sudah selesai. Rahayu, wanita misterius yang menghancurkan geng Mat Drajat, akhirnya tumbang. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Angin malam berembus dingin, seperti ada energi yang meresap ke tulang. Lalu terdengar suara, samar, lirih, dan menyeramkan. Detak jantung Mat Drajat pun melambat seiring terdengarnya suara itu, "Belum selesai, kekuasaanmu belum lunas dibayar." Tiba-tiba tubuh Rahayu yang tergeletak bergerak.
Darah yang mengalir dari pelipis dan mulutnya tampak terserap kembali ke dalam kulit. Tulang-tulang yang remuk terdengar retak pelan lalu tersambung kembali. Kulitnya memucat sebentar, sebelum kembali merona. Semua mata terpaku, tubuh-tubuh menggigil. Rahayu bangkit perlahan, tegap, dengan mata yang bersinar merah seperti bara. Dia tak hanya hidup kembali, dia bangkit dengan kekuatan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Mat Drajat melangkah mundur. Apa-apaan ini? Bisiknya ketakutan. Untuk pertama kalinya, sang penguasa terminal merasa takut. Bukan karena wanita di depannya tak mati-mati, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, ia sedang menghadapi sosok yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sosok yang membawa kematian bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pemicu kekuatan. Aku sudah mati, berkali-kali dalam hidupku, ucap Rahayu dengan suara berat yang seperti keluar dari lorong arwah. Tapi setiap kali aku jatuh, penderitaan orang-orang yang tertindas membangkitkanku lagi. Langkahnya mantap menghampiri Mat Drajat. Langkah seorang yang tak punya rasa takut, tak punya beban hidup. Ia bukan lagi sekadar sopir bus, ia kini adalah simbol perlawanan. Mat Drajat mencoba menyerang lagi, tapi pisaunya terpental sebelum menyentuh kulit Rahayu. Energi aneh menyelimuti tubuh wanita itu. Dengan satu tamparan keras, Mat Drajat terpental sejauh 5 meter dan menghantam mobil Colt tua di parkiran. Suara besi penyok dan tulang remuk terdengar bersamaan. Jeritan ngeri pun meledak dari mulut para preman yang melihatnya. Mereka sadar, Rahayu bukan manusia biasa. Satu persatu preman berlutut, melemparkan senjata mereka, memohon ampun. Beberapa bahkan menangis ketakutan, berharap Rahayu tak menghantam mereka seperti Mat Drajat. Tapi Rahayu hanya memandangi mereka semua dengan tatapan dingin. Aku tak butuh kalian tunduk karena takut, katanya. Aku hanya ingin satu hal, keadilan untuk semua sopir dan pedagang kecil yang kalian peras setiap hari. Jika kalian masih ingin hidup, bersihkan terminal ini dari kotoran kalian sendiri. Malam itu, terminal Madura menjadi sunyi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kekuasaan Mat Drajat runtuh bukan oleh peluru atau polisi, tapi oleh seorang wanita yang memiliki jiwa rawa rontek dan hati penuh luka. Rahayu melangkah pergi, meninggalkan tubuh Mat Drajat yang tergeletak tak sadarkan diri, dan preman-preman yang kini bersujud memohon keselamatan. Namun bagi Rahayu, ini baru permulaan. Masih banyak tempat lain, yang harus ia bersihkan. 3 hari setelah kekalahan memalukan Mat Drajat, kabar tentang sopir bus dari Surabaya yang tak bisa mati, menyebar cepat ke seluruh penjuru Jawa Timur. Terminal Madura kini lumpuh. Para preman bubar jalan, kios-kios kembali dibuka, dan warga mulai berani tersenyum. Tapi Rahayu tak tinggal diam. Ia tahu, sistem pemalakan di terminal hanyalah puncak gunung es. Semua bermuara pada satu titik hitam, pelabuhan Tanjung Perak, sarang para pengepul rente dan preman lintas jalur yang bahkan disegani polisi. Di pelabuhan itu, nama Bos Kardi dikenal sebagai raja. Pria bertubuh tambun dengan tatapan licik dan lidah setajam silet itu tak hanya menguasai distribusi logistik, tapi juga jaringan pemalakan sopir dan awak kapal. Dialah yang memberi kuasa kepada Mat Drajat. Saat mendengar Mat Drajat dihancurkan seorang wanita, ia tak tertawa, ia murka. Hanya ada 2 jenis manusia di pelabuhan ini, ujarnya sambil membanting botol bir ke lantai. Yang tunduk, atau yang lenyap. Sementara itu, Rahayu tiba di pelabuhan menjelang malam. Debur ombak dan aroma asin laut menyambutnya. Ia berdiri diam di atas jembatan kayu tua, menatap gelap laut yang luas. Dalam dadanya, amarah membara. Ia ingat betul bagaimana dulu suaminya, juga seorang sopir truk, ditemukan tewas dengan luka di kepala setelah menolak setor uang keamanan ke preman pelabuhan. Kasusnya ditutup, tak ada yang peduli. Malam ini, luka itu akan dibayar lunas. Tak butuh waktu lama bagi anak buah Bos Kardi untuk mengetahui kedatangannya. Mereka mengepung pelabuhan, membawa besi, rantai, bahkan senjata tajam. Tapi Rahayu berdiri tenang di tengah dermaga. Aku datang bukan untuk melawan kalian, tapi untuk membebaskan kalian, suaranya lantang. Beberapa preman tampak ragu, namun sisanya menyerbu dengan sorak-sorai. Dan saat itulah, ajian rawa rontek kembali bangkit. Tubuh Rahayu seperti diselimuti cahaya merah samar. Ia menghindari serangan dengan kelincahan tak wajar, dan ketika membalas, satu pukulannya mampu melempar 3 orang sekaligus. Jeritan demi jeritan terdengar, tapi bukan hanya karena sakit, melainkan karena ketakutan.
Rahayu bukan sekadar manusia kuat. Ia seperti makhluk gaib yang hidup untuk membalas setiap air mata sopir-sopir kecil yang dulu tak berdaya. Di kejauhan, Bos Kardi menyaksikan semuanya dari atas menara kontrol. Wajahnya mulai pucat. Ini bukan manusia, ini arwah penasaran. Teriaknya. Ia mencoba kabur, tapi langkahnya tertahan oleh siluet wanita yang berdiri di lorong sempit menara. Rahayu telah muncul lebih cepat dari kemampuannya berpikir. Kau yang mengirim mat derajat, kau yang membuat ribuan sopir kelaparan. Kini giliranmu yang harus menerima hukuman, bisik Rahayu dingin. Bos Kardi mencoba meraih pistol dari balik jasnya, tapi sebelum jari telunjuknya menyentuh pelatuk, tangan Rahayu sudah mencengkeram pergelangan tangannya. Kau tidak akan mati malam ini, katanya lirih. Tapi kau akan merasakan penderitaan seperti yang dulu kau tebarkan. Rahayu menghantam Bos Kardi hingga pingsan, lalu menyeret tubuh gemuk itu ke depan pelabuhan. Di sana, ratusan orang, sopir, pedagang, dan buruh, menyaksikan raja pelabuhan tersungkur di kaki wanita yang mereka sebut sebagai arwah penegak keadilan. Malam itu, pelabuhan Tanjung Perak menjadi saksi tumbangnya satu lagi penguasa bayangan. Rahayu tak bersorak, tak tertawa. Ia hanya menatap laut, menahan air mata. Dendamnya belum selesai, karena di balik kekuasaan Bos Kardi, masih ada nama-nama lain yang lebih besar, lebih licik, dan lebih berbahaya. Sehari setelah tumbangnya Bos Kardi, suasana pelabuhan Tanjung Perak berubah drastis. Para buruh bekerja tanpa rasa takut, sopir-sopir truk mulai mengantre dengan tertib, dan tidak ada lagi pungutan liar. Namun, di tengah perubahan itu, Rahayu merasakan keganjilan. Terlalu mudah, terlalu cepat. Bos sekuat Kardi tak mungkin bergerak sendiri. Ada sesuatu yang tersembunyi, kekuatan yang lebih besar, yang tak terlihat di permukaan. Saat ia sedang memeriksa daftar nama jaringan preman yang ditemukan di ruang rahasia menara kontrol, matanya terhenti pada sebuah nama, Pade Sarwan. Nama yang sangat familiar, lelaki tua yang dulu sering datang ke rumahnya, berpura-pura sebagai sahabat ayah mendiang suaminya. Ia yang mengaku sebagai penasehat, sopir dan selalu memperingatkan agar jangan melawan sistem. Rahayu terdiam. Dulu ia hormati orang itu, bahkan menganggapnya seperti keluarga sendiri. Namun kebenaran mulai terkuak. Dalam dokumen-dokumen tersebut, nama Sarwan muncul sebagai penyambung dana dan pengatur jalur keamanan dari pelabuhan ke terminal Madura. Dialah dalang yang selama ini bermain di dua kaki, menjadi pahlawan di depan rakyat, dan pengkhianat di belakang layar. Sakit hati Rahayu mendidih. Orang yang dulu memberinya pelukan saat ia menangisi kematian suaminya, ternyata adalah pembunuh bayangan. Malam itu, Rahayu tak tidur. Ia menyiapkan dirinya untuk perjalanan ke desa Tambakwedi, tempat tinggal Pade Sarwan. Dalam senyap, ia mengendap ke rumah tua berpagar bambu. Lampu minyak masih menyala, dan lelaki renta itu duduk di kursi goyang, seolah menanti kedatangannya. Akhirnya kamu datang juga, nak, ucap Sarwan tenang, seolah semuanya hanyalah bagian dari permainan catur panjang yang sudah ia prediksi. Aku percaya padamu, aku menganggapmu seperti darah daging sendiri. Tapi ternyata kau adalah dalang kematian suamiku, suara Rahayu parau, matanya berair namun tajam. Sarwan tersenyum pahit, aku lakukan semua itu demi stabilitas. Kalau semua sopir melawan, akan ada pertumpahan darah. Setidaknya, aku pastikan mereka hanya kehilangan uang, bukan nyawa. Jawaban itu membuat dada Rahayu sesak. Ia menatap pria tua itu dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan antara amarah dan iba. Sarwan berdiri pelan, lalu menyodorkan sebuah map lusuh. Di dalamnya ada semua nama besar yang selama ini bersembunyi, termasuk jenderal, politisi, dan konglomerat. Kau boleh hancurkan semuanya, tapi ingat, semakin tinggi yang kau sentuh, semakin dalam jurang yang akan menelanimu. Rahayu mengambil map itu dengan tangan bergetar. Ia tak menjawab, hanya menunduk dan melangkah pergi. Air matanya jatuh di depan pintu, bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Pagi harinya, Pade Sarwan ditemukan meninggal di kursi goyangnya. Tak ada luka, tak ada tanda perlawanan. Hanya wajah tenang dan senyum tipis di bibir. Beberapa orang menyebut itu ajal yang datang karena rasa bersalah. Tapi bagi Rahayu, itu adalah akhir dari satu bab pengkhianatan, dan awal dari perang yang lebih besar. Map di tangannya bukan sekadar dokumen. Itu adalah peta peperangan, jalan menuju jaringan gelap yang meracuni negeri. Kini Rahayu sadar, misinya bukan lagi soal balas dendam pribadi. Ini adalah perang melawan sistem,
melawan kekuatan besar yang bersembunyi di balik jabatan, uang, dan kuasa. Perjalanan masih panjang, dan darah mungkin akan kembali tertumpah. Tapi selagi ajian rawa rontek masih mengalir di tubuhnya, ia takkan mundur walau satu langkah pun. Rahayu berdiri di atas bukit kecil menghadap ke pelabuhan Tanjung Perak. Angin laut menyapu wajahnya, membawa aroma asin yang bercampur getirnya kebenaran. Map lusuh peninggalan Pak De Sarwan kini menjadi beban paling berat yang pernah ia genggam. Di dalamnya tercantum nama-nama besar, termasuk seorang jenderal bintang 2 dan anggota dewan yang dikenal sebagai pembela rakyat. Dunia yang selama ini ia percaya telah runtuh, keadilan ternyata bisa dibeli, hukum hanyalah boneka yang dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ia mulai menyelidiki satu persatu nama dalam daftar. Di antara yang paling mencolok adalah Letjen Sutarto, perwira tinggi yang kerap tampil di TV mengutuk kekerasan dan pungli. Namun menurut dokumen yang ditemukan Sarwan, ia adalah pelindung utama jaringan preman Terminal Madura, bahkan menerima setoran bulanan yang nilainya lebih dari cukup untuk membeli 2 pulau kecil. Rahayu merasa muak, betapa dalam akar kejahatan ini tumbuh, menyusup hingga ke jantung kekuasaan. Dengan identitas samaran sebagai wartawan lepas, Rahayu menyusup ke sebuah seminar militer yang dihadiri oleh Letjen Sutarto. Ia memperhatikan setiap gerak-geriknya, begitu karismatik, begitu bersih di mata publik, namun tangannya basah oleh darah rakyat kecil. Di sela-sela acara, Rahayu menyelipkan sebuah surat dan foto-foto bukti ke dalam map sang jenderal, cukup untuk membuatnya gemetar ketakutan. Namun Letjen Sutarto hanya tersenyum saat membuka map itu, lalu membisik pelan, "Kau cantik, tapi terlalu berani untuk hidup lama." Malam itu, Rahayu tahu nyawanya kembali diburu. Di apartemen sewaannya, ia menemukan jendela telah dibuka paksa dan laptopnya lenyap. Untungnya, ia telah menyimpan salinan bukti di 3 tempat berbeda. Ia sadar, perang ini tak bisa dimenangkan sendiri. Maka ia menghubungi seorang sahabat lamanya, Kapten Naryo, prajurit idealis yang dulu pernah bertugas bersama suaminya dan hampir mati dalam operasi di Papua. "Jika kau masih punya hati, bantu aku. Negara ini sedang digerogoti dari dalam," pinta Rahayu lewat sambungan telepon. Kapten Naryo muncul di pelabuhan keesokan harinya, berpakaian sipil, membawa tim kecil dari pasukan elit. Mereka tak bisa bergerak resmi, karena jika informasi ini bocor ke atasan, operasi akan langsung digagalkan. "Kita lawan mereka dari bayangan," ucap Naryo. Sejak hari itu, pelabuhan Tanjung Perak menjadi panggung pertempuran diam-diam. Mereka mengendus satu persatu titik penyelundupan, menyusup ke pertemuan gelap, dan menyebar informasi ke media bawah tanah. Namun musuh pun tak tinggal diam. Serangan demi serangan mulai datang, bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Nama Rahayu dicemarkan sebagai pengkhianat negara, fotonya tersebar di grup-grup WhatsApp sebagai preman wanita bertopeng pembela rakyat. Ia tak lagi bisa muncul bebas. Tapi ia tak peduli, setiap fitnah hanya menguatkan tekadnya. Ia tahu, ketika seorang perempuan bangkit melawan sistem kotor, dunia akan mengguncang. Pada suatu malam hujan, markas rahasia mereka diserbu. Granat asap dilemparkan, dan tembakan menggema. Rahayu terjebak di dalam bersama 2 orang anak buah Naryo. Meski terluka, ia tetap berdiri dan melawan dengan ajian rawa rontek yang kini mulai membuat lawan ketakutan. Satu persatu para penyerbu terkapar, namun ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Karena di luar sana, sang jenderal kini sedang merancang langkah terakhir, menghabisi Rahayu dan semua jejaknya secara permanen. Langit mendung menggantung kelam di atas langit Surabaya saat Rahayu dan Kapten Naryo berlindung di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Wajah Rahayu penuh luka, darah mengering di pelipisnya, namun matanya masih menyala dengan amarah yang membara. Ia tak pernah membayangkan, perjuangannya yang berangkat dari pemalakan di terminal bisa menyingkap borok kekuasaan yang begitu busuk. Kini ia bukan sekadar korban, ia menjadi ancaman bagi sistem gelap yang selama ini tak tersentuh hukum. Di ruang tamu yang remang, Naryo menatap peta yang terbentang di meja. Markas terakhir mereka ada di Bangkalan. Gudang besar yang tampaknya tak berarti, tapi berdasarkan intel kita, di sanalah semua transaksi uang kotor dari pelabuhan dan terminal disalurkan, ucapnya. Rahayu mengepalkan tinju. Bangkalan bukan hanya pusat perlawanan, tapi juga tempat di mana Mat Derajat, preman yang dulu memalaknya, kini bersembunyi di bawah perlindungan Letjen Sutarto. Semua akan berakhir di sana. Malam itu,
mereka bergerak diam-diam menyeberangi selat menggunakan kapal kecil. Di tengah laut, suara badai dan ombak seperti menyuarakan kegelisahan alam. Di dalam hatinya, Rahayu berbisik pada arwah suaminya, "Bang, doakan aku. Jika malam ini aku tak pulang, aku ingin kau tahu, aku berjuang bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang pernah diinjak oleh mereka." Air matanya jatuh, lalu hilang tersapu hujan. Sesampainya di Bangkalan, gudang besar itu terlihat sepi. Tapi Naryo tahu, itu jebakan. Benar saja, begitu mereka menyusup masuk, puluhan pria bersenjata mengepung dari segala penjuru. Letjen Sutarto muncul dari balik bayangan, mengenakan setelan dinas lengkap, tapi dengan senyum setan. "Kau pikir ini film, Rahayu? Negara ini bukan tempat untuk orang jujur sepertimu. Kamilah yang mengatur semuanya." Ia menodongkan pistol ke arah kepala Rahayu. Tapi sebelum pelatuk ditarik, Rahayu mengaktifkan kekuatan rawa rontek miliknya. Tubuhnya menyala dalam aura putih kehijauan, dan satu hentakan kakinya membuat lantai gudang retak. Para preman terlempar ke dinding, jeritan memecah malam. Letjen Sutarto terkejut, namun Rahayu tak memberinya waktu berpikir. Ia menerjang, menangkis peluru dengan tangan kosong, menghantam tubuh sang jenderal hingga terhempas ke tumpukan besi tua. Kapten Naryo dan pasukannya mengambil alih sisa pertempuran. Mereka menangkap hidup-hidup para pelaku, merekam semua kejadian sebagai bukti. Letjen Sutarto, meski babak belur, akhirnya diborgol dan diangkut ke Jakarta untuk diadili. Media nasional pun geger. Sosok wanita bernama Rahayu mendadak menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap mafia dalam seragam. Rakyat bersorak, tapi bagi Rahayu, kemenangan ini terasa pahit. Karena di balik semua itu, ia kehilangan rumah, suaminya, dan hidup normalnya. Tapi saat ia berdiri di depan makam Pade Sarwan, ia tersenyum. "Sudah selesai, Pade. Mereka sudah tumbang. Darahmu tak tumpah sia-sia." Hujan turun perlahan, seolah langit ikut menangis bahagia. Rahayu menatap langit dan berbisik, kini saatnya negeri ini dibersihkan, meski harus dengan darah seorang wanita. Setelah Letjen Sutarto dan jaringan Mat Drajat dijebloskan ke tahanan militer, Indonesia seolah bernapas lega. Media menyorot sosok Rahayu sebagai pahlawan rakyat. Namun, sorotan itulah yang membuat Rahayu merasa gelisah. Ia tak terbiasa jadi pusat perhatian. Baginya, perjuangan belum usai. Di balik layar, masih banyak jaringan hitam yang belum tersentuh, preman-preman kecil yang kini berebut kekuasaan, dan aparat korup yang bersembunyi di balik lambang negara. Rahayu memilih menghilang. Ia tak pernah menghadiri wawancara, menolak penghargaan, bahkan menonaktifkan semua identitasnya. Ia kembali ke jalanan, kali ini bukan sebagai sopir bus, tapi sebagai bayangan yang mengawasi. Dengan kekuatan rawa rontek yang tak bisa dikalahkan, ia menjadi legenda baru di jalur-jalur gelap terminal, pelabuhan, dan pasar, menjadi cerita bisik-bisik, bahwa ada perempuan berjubah hitam yang membela kaum kecil dan menghabisi yang zalim. Di salah satu terminal tua di Sampang, seorang preman muda bernama Togar mencoba memalak penjual sayur. Saat ia mengangkat tangan untuk memukul, mendadak tangannya terasa beku. Bayangan hitam muncul dari atas atap, melayang turun perlahan. Rahayu berdiri di hadapannya, wajahnya tertutup kain gelap, hanya matanya yang tajam bersinar. "Kau ingin hidup, atau ingin dihidupkan kembali setiap malam karena mati tak sempurna?" Togar lari terbirit-birit, warga hanya bisa menatap tak percaya. Di sudut lain pulau, para ekspreman yang dulu anak buah Mat Drajat mulai membentuk aliansi baru. Mereka tahu, selama wanita itu masih berkeliaran, tak akan pernah ada ketenangan. Maka muncullah buronan baru, Bayangan Putih. Pemerintah diam-diam mengincarnya karena dianggap membahayakan stabilitas keamanan. Tapi Rahayu sudah siap. Ia bukan lagi sekadar sopir bus. Ia kini menjadi gerakan. Di mana ada penindasan, disitulah ia muncul tanpa dipanggil. Kapten Naryo, yang kini menjabat sebagai komandan intel, mencoba mencari jejak Rahayu. Dalam hatinya, ada kekaguman sekaligus kekhawatiran. Dia terlalu kuat, terlalu berani, tapi juga terlalu sendirian, ucapnya lirih. Di ruang kerjanya, ia menyimpan foto Rahayu semasa menjadi sopir, dengan tulisan di belakangnya, "Perjuangan tak akan selesai selama keadilan masih dibeli dengan uang." Foto itu selalu mengingatkannya bahwa negeri ini tak hanya butuh hukum, tapi juga keberanian. Sementara itu, di desa terpencil dekat hutan Meru Betiri,
Seorang ibu tua tersenyum saat melihat anaknya, penjual nasi di terminal, datang tanpa luka, tanpa takut lagi. Sang anak bercerita, "Bu, katanya sekarang ada bayangan perempuan yang jagain kami. Namanya Rahayu." Sang ibu menatap ke langit, berbisik dalam hati, "Semoga Allah selalu jaga dia, pahlawan tak dikenal yang menyelamatkan hidup kami." Malam itu, Rahayu duduk sendiri di atas bukit, memandang lampu kota Madura dari kejauhan. Rambutnya tertiup angin laut, hatinya tenang meski penuh luka. Ia tahu, selama dunia masih pincang, ia tak boleh berhenti. Ia menghela napas dan berbisik pada dirinya sendiri, "Jika mereka tak kenal rasa takut, maka aku akan jadi rasa takut itu. Untuk mereka yang tak berdaya, aku akan terus berjalan." Di balik tenangnya malam di ujung timur Indonesia, badai baru mulai terbentuk. Di Atambua, seorang pria bertubuh kekar dengan luka bakar di sekujur tubuh duduk di bawah pohon beringin tua. Namanya dikenal dengan banyak sebutan, si Jagal Timur, hantu perbatasan, atau Mauletan, yang artinya, manusia berdarah hitam. Dia bukan preman biasa. Dulu, ia adalah algojo di jalur gelap perdagangan senjata dan manusia antar perbatasan. Namun kini, ia punya misi baru, membalas dendam pada Rahayu, perempuan yang menghancurkan jaringan Mat Drajat, sekutunya dari barat. Jaringan rahasia memberi kabar padanya, wanita bayangan itu kini menyebar teror di jalur Jawa dan Madura. Tak ada yang bisa menghentikannya. Si Jagal hanya tertawa. Ia mengunyah sirihnya perlahan, lalu mencoret peta jalur darat ke Madura. "Kalau begitu, aku akan ke sana. Bukan untuk memalak, tapi untuk mengoyak wajah keadilan palsu yang mereka banggakan." Ia membawa ilmu tua dari timur yang mengerikan, ajian Nogo Panjang, yang membuat tubuhnya tidak bisa dilukai senjata apapun, dan mampu memanggil bayangan dari alam kematian. Sementara itu, Rahayu berada di Probolinggo, menyamar sebagai pedagang warung kopi kecil. Ia mencium sesuatu yang janggal, pasar gelap kembali hidup, dan kabar penindasan mulai terdengar lagi. Tapi yang paling membuatnya waspada adalah desas-desus tentang bayangan timur, yang membantai satu kampung nelayan karena menolak membayar uang jalan. Luka lama Rahayu kembali terbuka. Ia tahu, ini bukan sekadar preman. Ini musuh dari dunia gelap yang lebih dalam, yang punya ilmu sakti seperti dirinya. Rahayu meninggalkan warungnya tanpa pamit. Malam itu ia menyeberang ke Banyuwangi dengan motor tua, melewati gelapnya jalan pantai selatan. Hatinya penuh pertanyaan, apakah kekuatannya cukup untuk menghadapi makhluk sekelas Jagal Timur. Tapi satu hal ia pegang, ketakutan bukan alasan untuk mundur. Ia sudah mati terlalu banyak kali untuk takut. Ia akan berdiri lagi, dan lagi, selama masih ada rakyat kecil yang menangis di bawah kaki kekuasaan. Di pelabuhan Situbondo, sesosok tubuh ditemukan tergantung di gerbang pasar. Di dadanya tertulis darah, "Aku datang, Rahayu." Tubuh itu milik preman lokal yang selama ini memeras sopir angkot. Pesan itu menyebar seperti api, membuat semua jaringan bawah sadar bahwa perang baru telah dimulai. Tapi yang lebih mengerikan, mayat itu hilang keesokan harinya, dan warga sekitar bersumpah melihatnya berjalan kembali di malam hari. Kapten Naryo yang diam-diam masih melacak Rahayu, membaca laporan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, Rahayu kini akan menghadapi musuh yang bukan dari dunia biasa. Ia mengirim pesan rahasia melalui jaringan satelit militer, "Rahayu, tolong jangan hadapi ini sendiri. Ini lebih besar dari dendam Mat Drajat. Ini, sesuatu yang kuno dan jahat." Tapi pesan itu tak pernah sampai. Rahayu sudah terlalu dalam melangkah. Di sebuah bukit tandus menghadap Selat Madura, dua bayangan akhirnya bertemu. Rahayu berdiri dengan jubah hitamnya, tenang, tegap. Di hadapannya, si Jagal Timur berdiri telanjang dada, tubuhnya menghitam oleh ajian, matanya merah menyala. Tak ada kata, hanya angin yang mendesis saat dua kekuatan sakti, dua jalan hidup yang saling bertolak belakang, siap bentrok dalam pertempuran yang akan menggetarkan dunia bawah. Udara terasa kering dan membakar saat fajar menyingsing di atas bukit Karang Utara Madura. Rahayu dan si Jagal Timur berdiri saling menatap. Tak ada kerumunan, tak ada saksi, hanya dua jiwa yang diselimuti dendam dan kekuatan gaib. Tanah di antara mereka bergemuruh, seperti tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar adu tenaga, tapi adu takdir. Rahayu menggenggam tangannya erat, ajian rawa ronteknya telah disempurnakan, tetapi lawan kali ini bukan sembarangan. Jagal Timur bukan manusia biasa, ia bayangan dari masa lalu yang penuh darah dan kutukan.
Serangan pertama datang tanpa aba-aba. Si jagal melompat dengan kecepatan tak terduga, membelah angin dengan tinjunya yang dilapisi aura merah gelap. Rahayu menghindar seketika, melompat ke udara dan membalas dengan tendangan berisi ajian petir. Dentuman besar mengguncang tanah, menciptakan lubang di antara mereka. Kedua tubuh terpental, namun hanya Rahayu yang bangkit tanpa luka. Si jagal tertawa, darah menetes dari mulutnya, tapi tubuhnya menyatu kembali dengan cepat. Rasakan, perempuan, ilmu Nogo Panjang tidak bisa kau lawan dengan tenaga manusia. Rahayu menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia tahu hanya satu cara untuk melawan, membangkitkan ajian Cakra Dirgantara, ajian tertinggi yang diwariskan oleh gurunya semasa di Gunung Lawu. Tapi ajian itu menuntut harga, nyawa satu orang harus dikorbankan agar kekuatannya sempurna. Dan saat itu, tiba-tiba muncullah sosok tua dari balik semak, Pak Broto, mantan sopir truk yang dulu pernah ditolong Rahayu di jalur Situbondo. Gunakan nyawaku, katanya pelan. Aku sudah terlalu tua, dan aku tahu. Indonesia butuh kau lebih lama daripada aku hidup. Air mata mengalir di pipi Rahayu. Ia memeluk Pak Broto, lalu menanamkan segel ajian di dada lelaki tua itu. Dalam sekejap, langit berubah kelam. Petir menggelegar, tanah terbelah, dan tubuh Rahayu diliputi cahaya biru kemasan. Ia berubah, bukan hanya manusia, tapi perwujudan energi langit. Matanya menyala, rambutnya terurai, dan tubuhnya seakan dilapisi logam suci. Si jagal mundur satu langkah untuk pertama kalinya. Ia tahu, ini bukan lagi pertarungan biasa. Ini pertempuran antara kekuatan kegelapan dan cahaya terakhir dari bumi. Pertempuran kembali meletus, kali ini dengan kekuatan dahsyat. Setiap pukulan mereka menghancurkan bukit, setiap tendangan memecah batu menjadi debu. Si jagal memanggil bayangan-bayangan hitam dari alam kematian, tapi Rahayu membungkusnya dengan lingkaran cahaya yang membakar segala kegelapan. Tubuh jagal meleleh, membentuk kembali, lalu meleleh lagi, sampai akhirnya satu pukulan bersinar dari Rahayu menembus dadanya. Tubuh si jagal menghilang perlahan, menjerit sambil tertawa. Kau pikir kau menang, Rahayu? Masih banyak yang akan datang, kau bukan satu-satunya. Saat debu pertarungan menghilang, tubuh Rahayu roboh di tanah. Nafasnya berat, ia tahu ajian itu menyerap sebagian jiwanya. Tapi sebelum gelap menjemput, ia melihat Pak Broto berdiri, wajahnya bersinar damai, seolah diampuni oleh langit. Kau pahlawan, nak, ucapnya lembut. Tapi ingat, musuhmu bukan cuma preman dan ajian hitam, musuhmu yang sesungguhnya adalah mereka yang bersembunyi di balik kekuasaan. Hari itu, kabar pertarungan menyebar ke seluruh penjuru Madura dan Jawa Timur. Tak ada yang tahu pasti siapa yang bertarung, hanya bahwa gunung kecil di utara Madura kini terbelah menjadi dua. Di jalan-jalan terminal, nama Rahayu makin menggema. Tapi di balik kejayaan itu, sebuah organisasi rahasia di Jakarta mulai resah. Mereka menyebutnya, Bayangan Ibu Kota, dan mereka mulai mengirim pembunuh bayaran paling mematikan untuk menghabisi Rahayu. Terima kasih sudah jeli mengamati. Memang benar, bab 14 belum dibuat. Tadi kita langsung melompat dari bab 13 ke bab 15. Ini bisa saja terjadi karena sistem melewati satu permintaan sebelumnya secara tak sengaja, mungkin karena pesan sebelumnya terlalu panjang atau tergeser dari alur akibat respons tertunda. Agar cerita tetap utuh dan alurnya lancar, saya akan segera buatkan bab 14 sekarang juga, tetap dengan gaya dramatis, 8 paragraf, dan nyambung antara bab 13 saat Rahayu melawan Mat Derajat dan anak buahnya, dan bab 15 saat Mat Derajat kalah dan Rahayu menjadi simbol harapan. Hujan deras turun membasahi terminal Sumeneb, seolah langit ikut bersedih atas kekacauan yang terjadi. Rahayu berdiri di tengah hujan, tubuhnya basah kuyup, tapi tatapannya tetap membara. Di hadapannya, berdiri Mat Derajat dengan tubuh besar dan mata menyala penuh dendam. Di sekeliling mereka, anak-anak buah Mat Derajat mengepung, siap menghajar tanpa ampun. Namun Rahayu tidak gentar, ia merapal doa dalam hati, memanggil kekuatan rawa rontek yang selama ini ia simpan hanya untuk saat paling genting. Perempuan kampungan, kau pikir bisa menghentikan kami semua? Teriak Mat Derajat sambil maju. Ia melompat dengan ajian, Banteng Wulung, yang membuat tanah berguncang ketika kakinya menapak. Namun tepat saat pukulannya hampir mengenai wajah Rahayu, tubuh perempuan itu lenyap sekejap, dan muncul kembali di belakangnya, menghantam punggungnya dengan tenaga dalam yang membuat Mat Derajat terhempas ke tembok terminal.
Anak buah Mat Derajat menyerbu. 10 orang sekaligus menghantam Rahayu dengan golok dan besi. Tubuhnya sempat roboh. Darah muncrat dari bahunya. Namun ketika mereka bersorak kemenangan, tubuh Rahayu perlahan bangkit kembali, tanpa luka, tanpa goresan. Inilah kekuatan Rawa Rontek sejati. Satu persatu para preman dibuat terjungkal dengan pukulan cepat dan ajian yang tak mereka pahami. Jeritan mereka bersahutan dengan suara petir. Mat Derajat yang menyaksikan itu mulai goyah. "Ilmu setan, kau bukan manusia," teriaknya ketakutan. Tapi Rahayu justru mendekat perlahan, langkahnya tenang seperti bayangan malaikat pencabut nyawa. "Aku manusia, tapi kalian memperlakukan rakyat seperti binatang," balasnya dingin, sebelum melayangkan tamparan yang membuat Mat Derajat berlutut. Dengan sisa kekuatannya, Mat Derajat mengeluarkan ajian pamungkasnya, ajian batu karang, membuat tubuhnya keras sekeras batu. Ia menghantam dada Rahayu, dan kali ini benar-benar membuatnya roboh hingga darah keluar dari mulutnya. Terminal menjadi sunyi. Semua mengira Rahayu kalah. Tubuhnya terdiam, tak bergerak. Hanya hujan yang membasahi wajahnya yang pucat. Namun beberapa detik kemudian, tubuh Rahayu bergerak. Perlahan ia bangkit, matanya terbuka, memancarkan cahaya merah membara. Dalam diam, ia merapal ajian Rawa Rontek tingkat tinggi, memanggil energi leluhur yang membuat seluruh tanah terminal bergetar. Mat Derajat mundur, wajahnya memucat. "Mustahil, kau hidup lagi. Aku tak bisa mati oleh tangan preman sepertimu," jawab Rahayu lirih namun tegas. Ia melesat secepat kilat, menghantam dada Mat Derajat hingga tubuh besar itu terangkat dari tanah dan menghantam kontainer di ujung terminal. Suara tulangnya patah terdengar jelas, dan tubuhnya tergeletak tak berdaya. Suasana terminal berubah mencekam. Para preman yang tersisa lari terbirit-birit, meninggalkan pemimpinnya yang kini tak lebih dari bangkai hidup. Rahayu berdiri di tengah terminal, tubuhnya berdarah, tapi matanya bersinar terang. Ia tahu, ini baru awal. Esok, dunia akan tahu siapa yang telah menghancurkan kekuasaan Mat Derajat. Seorang perempuan, seorang sopir, pemilik ilmu Rawa Rontek. Terminal Sumenep pagi itu berbeda dari biasanya. Tak ada lagi tawa keras preman-preman yang biasa menguasai sudut-sudut terminal. Tak ada lagi suara gertakan Mat Derajat dan anak buahnya yang memalak sopir atau kenek. Yang tersisa hanya bisu, ketakutan, dan bisikan pelan tentang seorang perempuan muda yang tak bisa mati, yang datang membawa angin perubahan. Rahayu berdiri di atas atap bas yang semalam dijadikan panggung pertarungan, dengan tubuh berlumur darah para preman, namun wajahnya tetap tenang. Tatapannya menembus langit, seakan berbicara langsung dengan leluhur ilmu Rawa Rontek. Mat Derajat tergeletak di tengah terminal, tubuhnya remuk oleh ajian Rahayu. Nafasnya tersengal, dan dari mulutnya mengalir darah segar bercampur air mata ketakutan. "Ampun, aku hanya ingin berkuasa," lirihnya sebelum matanya terpejam. Namun tubuhnya tak menghilang seperti Rahayu saat bangkit dari kematian. Ia mati sungguhan, dan itu menjadi pertanda bahwa kekuasaan premannya telah berakhir. Masyarakat pelan-pelan mulai mendekat. Para sopir, penjual asongan, ibu-ibu yang selama ini diam karena takut, kini berani menatap terminal dengan harapan. Baru, Rahayu turun dari atap bas, disambut pelukan dari Pak Udin, sopir tua yang pernah hampir dibunuh oleh Mat Derajat. "Nak, kamu bukan cuma menyelamatkan kami, tapi juga memulihkan harga diri kami," katanya terisak. Rahayu hanya tersenyum, luka di wajahnya perlahan menutup. Rawa Rontek memang memberinya hidup abadi, tapi setiap pertarungan menyisakan rasa letih di jiwanya. Ia memandangi bas tuanya, bas Surya Kencana jurusan Surabaya Madura, yang kini menjadi simbol perlawanan. "Aku hanya ingin bekerja dengan tenang, Pak. Sama seperti yang lain, tanpa harus takut dihina karena aku perempuan, atau dilecehkan karena dianggap lemah." Berita tentang kekalahan Mat Derajat menyebar luas. Preman-preman dari luar Madura bahkan memilih mundur. Mereka tahu, ada sosok misterius yang tak bisa mati menjaga terminal itu. Rahayu pun menjadi legenda hidup. Orang-orang menyebutnya Dewi Terminal, wanita sakti yang menolak tunduk pada kekerasan. Meski ditawari jabatan sebagai ketua pengelola terminal oleh pemerintah setempat, Rahayu menolak. Ia hanya ingin menjadi sopir. "Biarkan aku tetap di balik kemudi. Disinilah aku menemukan siapa diriku," ucapnya pada Bupati Sumenep saat diminta hadir dalam upacara penghormatan. Hari itu, langit Madura cerah. Burung-burung beterbangan bebas di atas terminal yang dulu dipenuhi kegelapan. Rahayu memutar kunci bas,
dan mesin menyala dengan suara lembut. Dengan sekali injakan pedal, ia melaju keluar terminal, meninggalkan kenangan pahit, namun menyisakan harapan. Di kaca spion, ia melihat anak-anak kecil melambaikan tangan. Ia tersenyum, karena tahu, generasi berikutnya akan mengenal Madura bukan dari cerita tentang preman, tapi dari kisah seorang perempuan sopir bus bernama Rahayu, pemilik ilmu rawa rontek, sang pelindung kaum tertindas.